Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, kita update kembali perihal kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kali ini kembali memasuki babak baru, yaitu perihal sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh salah satu mantan terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, yaitu Saka Tatal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Saka Tatal ini merupakan salah satu mantan terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, di mana pada saat tahun 2016 yang lalu ini Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Hal ini berbeda dari para terdakwa yang lain yang divonis seumur hidup. Karena pada saat tahun 2016 yang lalu ini Saka statusnya masih di bawah umur, sehingga vonisnya berbeda dengan para terdakwa yang lain. Nah, perihal tersebut yang membuat vonis Saka Tatal ini berbeda, dan setelah bebas, Saka Tatal ini menyatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan yang selama ini disangkakan kepadanya. Nah, ini semakin ramai ketika kasus ini kembali viral berkat adanya film Vina Sebelum 7 Hari. Nah, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa netizen ini berupaya untuk meminta keadilan terhadap Vina karena masih ada pelaku yang belum tertangkap sampai dengan saat ini. Seiring berjalannya waktu, muncul fakta-fakta baru ataupun muncul saksi-saksi baru terkait kasus ini. Di antaranya adalah penangkapan Peggy Setiawan yang kemudian akhirnya dibebaskan. Kemudian juga ramai-ramai mengajukan sidang peninjauan kembali dari para terdakwa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan bahkan ada narasi yang menyatakan bahwa sebenarnya Vina dan Eki ini merupakan korban kecelakaan tunggal dan bukan merupakan korban pembunuhan. Narasi-narasi ini semakin ramai setelah dilakukannya sidang peninjauan kembali yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Di dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum menunjukkan bukti-bukti baru atau fakta-fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Tim kuasa hukum ini menekankan perihal terjadinya kecelakaan tunggal pada peristiwa itu dan bukan merupakan kasus pembunuhan sebagaimana diberitakan oleh media yang menyatakan bahwa pada sidang tersebut tim kuasa hukum ini menghadirkan sejumlah saksi. Di antaranya saksi yang menyatakan bahwa memang benar pada saat terjadinya pemeriksaan terhadap kasus Vina dan Eki ini, para tersangka ini menurut saksi memang benar bahwa mereka ini dianiaya dan bahkan diintimidasi untuk mengakui perbuatan yang menurut dari para tersangka ini tidak mereka lakukan. Saksi ini membenarkan adanya penganiayaan tersebut, dan bahkan pada saat persidangan, salah satu tim kuasa hukum dari Saka Tatal, yakni Bapak Farhad Abbas ini sampai menangis pada saat menggali informasi terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik pada tahun 2016 yang lalu. Menurut saksi, mereka mendapatkan pemukulan dan berbagai macam intimidasi dari penyidik yang melakukan penyidikan kasus tersebut pada tahun 2016 yang lalu. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saka Tatal kepada media selama ini, bahwa pada saat pemeriksaan dirinya dan sejumlah tersangka lain ini mendapatkan
berbagai macam intimidasi dan juga kekerasan fisik yang bertujuan untuk memaksa para pelaku ini mengakui perbuatannya atau mengakui telah membunuh Vina dan Eki. Namun menurut Saka Tatal, mereka bukanlah pelaku yang sebenarnya, atau mungkin kejadian pembunuhan itu memang sebenarnya tidak terjadi. Hal ini yang ditekankan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal mengenai sidang peninjauan kembalinya. Saksi lain yang dihadirkan dalam sidang ini adalah teman dari Vina dan Eki. Dua teman ini menyatakan bahwa Vina dan Eki ini merupakan korban kecelakaan tunggal. Hal ini didapatkan mereka dari informasi yang diberikan oleh petugas kepolisian pada saat mereka menghubungi handphone Vina. Menurut mereka, pihak kepolisian memberikan informasi bahwa Vina ini telah menjadi korban kecelakaan dan dirinya saat ini telah menjadi korban atau telah meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Hal ini mereka sampaikan dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Kemudian kesaksian lagi yang memperkuat dari asumsi pihak kuasa hukum perihal kasus ini adalah kesaksian dari Liga Akbar. Liga Akbar sendiri dianggap sebagai salah satu saksi kunci dalam kasus ini, di mana pada tahun 2016 yang lalu Liga Akbar memberikan kesaksian di pengadilan. Namun baru-baru ini Liga Akbar justru mencabut kesaksiannya, mencabut BAP-nya dan menyatakan bahwa dirinya ini sebenarnya tidak tahu menahu perihal kasus ini. Dirinya hanya diminta oleh Bapak Ibtu Rudiana untuk bersaksi pada kasus pembunuhan Vina dan Eki. Padahal Liga ini sebenarnya tidak ada di lokasi pada saat kejadian. Liga menyatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak tahu menahu perihal kasus tersebut. Nah, kesaksian Liga ini semakin menguatkan dugaan bahwa Vina dan Eki ini bukan merupakan korban pembunuhan, melainkan memang benar adalah korban kecelakaan tunggal. Sebelumnya ramai di media perihal Liga Akbar yang mencabut BAP dan mencabut kesaksiannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Liga ini meminta perlindungan dari LPSK terkait dengan pengakuannya ini. Liga mengatakan bahwa dirinya hanya diminta oleh Bapak Ibtu Rudiana untuk bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Padahal sebenarnya Liga ini tidak tahu menahu perihal kasus ini. Pada saat kejadian, Liga juga tidak secara langsung melihat adanya pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap Vina maupun Eki. Kemudian salah satu saksi yang baru-baru ini mencabut BAP-nya adalah saksi Dede. Saksi Dede ini merupakan teman dari salah satu saksi juga, saksi yang dianggap saksi kunci, yakni saksi Aep. Dede juga sama seperti Liga Akbar mencabut kesaksiannya dalam BAP kasus Vina pada tahun 2016 yang lalu. Sama seperti Liga Akbar, Dede juga menyatakan bahwa dirinya hanya diminta oleh Bapak Ibtu Rudiana untuk bersaksi dalam kasus ini. Padahal Dede juga mengakui bahwa dirinya sebenarnya tidak tahu menahu perihal kasus ini. Ia hanya diminta oleh Bapak Ibtu Rudiana dan Aep untuk bersaksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Saka Tatal nantinya akan menghadirkan Dede juga dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Nantinya Dede akan bersaksi untuk menguatkan dalil dari para tim kuasa hukum Saka Tatal
untuk meyakinkan hakim bahwa memang Saka Tatal ini tidak terlibat dalam kasus ini. Bahkan mereka menganggap kasus pembunuhan ini memang sebenarnya juga tidak ada. Nah, kita nantikan lagi update selanjutnya. Pastinya dengan bukti-bukti terbaru dan saksi-saksi terbaru yang akan dihadirkan oleh pihak dari kuasa hukum Saka Tatal. Demikian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.